Sholawat itu akan mengeluarkan engkau dari zulumat, dari hijab zulumat kepada hijab nur, hijab cahaya. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Ustadz kan nggak mau cerita begini Pak, takut ditinggal jamaahnya. Benar nggak? Takut ngeritik Hamas karena takut ditinggal jamaah. Dia nggak takut ditinggal Allah. Konsisten, tidak sepakat dengan Hamas, tapi kami sepakat dalam satu hal, urusan kedaulatan Palestina. Itu aja. Yang saya hormati para ajengan, para tubagus, para habaib, semua para kiai, wabil khusus jamaah yang berhadir dari manapun datangnya, tapi di kolbunya hanya ada satu, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak kitab disebutkan bahwa syukur itu tidaklah sah kecuali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti hadis Nabi, man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidaklah disebut bersyukur kepada Allah. Dan makhluk yang paling pantas kita sampaikan rasa terima kasih ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, terutama mereka yang sedang berjuang dan masyarakat sipil, Allah kuatkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Aslinya kita punya pandangan sendiri tentang Palestina itu. Jadi Palestina beda dengan apa yang kita bayangkan. Tapi ya sudahlah, innamal mu'minuna ikhwah. Kita doakan saja mereka. Bapak Ibu yang bukan Allah, mau ngaji cerita apa ngaji hakikat? Yang sedang-sedang aja ya. Kalau yang sedang kita pakai ayat aja, karena ayat itu kenapa Allah turunkan ayat Al-Quran? Karena dapat menstabilkan orang-orang yang sedang ahwal, orang-orang yang sedang rindu, orang-orang yang pemahamannya kadang-kadang kelewat atau kurang, itu dikuatkan, distabilkan, ditenangkan oleh Al-Quran. Di saat jika ada makhluk di alam semesta selain manusia menerima Quran, itu hancur semua. Kuatan kita apa gunung? Secara fisik gunung, tapi gunung diturunkan Quran hancur. Berarti kuatan kita apa gunung? Kita ya. Bener nih, ntar saya timpuk pakai batu. Kuat secara spiritual. Bu, secara fisik kita lemah. Apa yang hebat dalam diri manusia? Akal dan ruhnya. Akal dan ruhnya. Maka ayat yang sering dibaca di musim maulid, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya pernah bahas ini selama maulid 2 atau 3 kali. Ini yang ketiganya mungkin. Nggak tahu nanti hasilnya sama atau tidak. Surya Sayyidi Rasulullah. Laqad kana lakum, sungguh bagi kamu, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Kalimatnya bukan fi Muhammadin, tapi fi Rasulillah. Kenapa Allah pilihkan fi Rasulillah bukan fi Muhammad? Karena kalau fi Muhammadin kita nggak sanggup.
Nabi Muhammad SAW itu Nabiullah, Habibullah. Ketika ditanya, kenapa engkau masih sholat padahal engkau sudah diampuni, jawabannya apa? Afala an akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang berterima kasih. Nggak sanggup kan? Itu Muhammad, akuna, beliau menyebut aku sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Rasulullah itu diringankan, maka kita tidak sanggup mengikuti kediriannya Nabi Muhammad SAW kecuali melalui pintu risalah, pintu kerasulan. Gak sanggup kita. Nabi itu menganggap yang bagi kita nggak dosa itu dosa, sehingga menjadi kaidah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Menurut kita baik, tapi bagi Nabi itu nggak baik. Banyak hal menurut kita baik, contoh, nah ini cuma ulama-ulama yang ahli rohani yang memahami itu, maka kita pakai ayat ini biar balance. Seorang imam Syarif Sakti itu bertobat kepada Allah, beristighfar karena satu zikir yang dia baca, tapi tidak pada tempatnya. Imam Syarif Sakti, toko dia selamat di saat semua toko terbakar. Rumah, misalnya ini kita punya rumah, semua rumah terbakar kecuali rumah kita. Kita ngomongnya apa? Alhamdulillah rumahku tak terbakar, gitu kan? Benar nggak? Bagi kita baik, teman saya rumahnya nggak kena banjir, sedangkan tetangganya 90% banjir. Kata dia, alhamdulillah rumah saya nggak kena banjir. Menurut orang awam, bacaan alhamdulillah ini baik, benar. Tetapi bagi orang yang kenal Allah itu tidak baik. Masa kita baca alhamdulillah mensyukuri saat orang-orang sedang nggak punya hati. Makanya Al-Habib Ali Al-Jufri, guru kami, mengatakan al-insaniyah qabla tadayyun, kemanusiaan sebelum sikap agama. Maka sekarang urusan Palestina saya lupakan kritik saya kepada Hamas. Yang kita pikirkan sekarang masyarakat Palestina, karena Hamas itu Ikhwanul Muslimin difatwakan sesat di Mesir, di Saudi, di Uni Emirat Arab, dan di banyak negara Islam kecuali Qatar dan Palestina itu sendiri. Presidennya kan nggak sepakat dengan Hamas. Tapi udahlah, kita nggak usah lihat itu. Kita lihat sekarang orang Palestina sedang terzalimi. Ustadz kan nggak mau cerita begini, Pak, takut ditinggal jamaahnya. Benar nggak? Takut ngeritik Hamas karena takut ditinggal jamaah. Dia nggak takut ditinggal Allah karena menceritakan apa adanya. Qulil haqq walau kana murran. Sebut kebenaran itu walaupun pahit. Saya sebut saja, Pak, saya dari awal konsisten tidak sepakat dengan Hamas, tapi kami sepakat dalam satu hal, urusan kedaulatan Palestina. Itu aja. Kami sepakat dalam satu hal, untuk membela Al-Quds, cuma cara berjuangnya berbeda. Bapak tahu nggak di Palestina itu ada Al-Fatah? Itu Hamas begini, presidennya Mahmud Abbas mengatakan Hamas itu bukanlah perwakilan dari bangsa kami. Presidennya ngomong, Bapak ikut yang mana? Presidennya atau siapa? Ya, tapi ya sudahlah, itu internal mereka. Yang penting kita doakan negeri Al-Quds, Palestina, dan saudara kita yang terzalimi, semoga Allah jaga mereka. Amin ya rabbal. Untuk mereka kita kirimkan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kembali ke yang tadi.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak sanggup mengikuti dirinya secara utuh. Secara utuh Nabi Muhammad itu perangkatnya 3. Setiap rasul itu nabi, setiap nabi itu wali. Benar nggak? Benar ya? Benar apa salah? Setiap rasul itu nabi, setiap nabi pasti wali. Tapi jangan dibalik, setiap wali belum tentu nabi. Paham ya? Nabi bukan wali. Nabi bukan wali. Lagi ngetes nih, benar nggak nih? Ayo, yang mana yang benar? Coba ulang lagi. Rasul pasti, nabi pasti, tapi kalau dibalik, wali belum tentu nabi. Paham ya? Oke. Nabi sebagai wali, nabi sebagai nabi, nabi sebagai rasul itu beda-beda tugasnya. Yang diikuti itu kerasulannya, bukan kewaliannya. Bukan. Kalau kenabiannya sanggup diikuti oleh para wali, tapi kalau kewaliannya para nabi, wali pun tak sanggup. Wali pun tak sanggup. Saya punya guru Pak, baru kami berkunjung 3 malam yang lalu di Padang. Apa kata beliau? Bagi saya, satu nafas lupa ingat Allah dosa besar. Antum udah berapa nafas dari tadi lupa ingat Allah? Ya, ya. Dan betapa banyak orang takbir tapi enggak ingat siapa yang dia takbirin. Dia takbir penuh kebencian dan emosi. Nauzubillah min, cari pembenaran dari takbirnya untuk bentak orang. Kalau dia ngerti bab kerohanian, maka dia akan minta ampun seperti Imam Syarif Sakti. Kata beliau, inni la astaghfirullah min qawli alhamdulillah 30 sana. Aku minta ampun kepada Allah karena kata-kataku alhamdulillah 30 tahun minta ampunnya. 30 gimana Pak? Yang dulu yang zikir, yang nantang-nantang orang pakai hizib, kalau ada yang ganggu aneh pasti rusak, pasti hancur. Waduh, kayak dia siapa aja ya. Mana ada nabi begitu? Nabi Ibrahim ditawarin sama malaikat Jibril, Ibrahim, maukah kamu aku bantu aku binasakan Namrud? Apa kata beliau? Enggak butuh. Hasbunallah wa ni'mal, cukup Allah. Ada yang sanggup nggak begitu? Antum nih lagi dicelakain orang, lagi diganggu orang, lagi dibully orang. Pernah dibully kan? Dibully se-Indonesia pernah nggak? Antum dibully nih, di Jibril datang, apa kata Jibril? Maukah kamu itu yang bully kamu itu mati malam ini? Pasti mau. Ya benar ya. Bagi kita baca hizib nasr untuk kehancuran orang itu soleh, benar nggak? Diganggu orang baca hizib nasr, baca wirid sakron, hizib nawawi, biar hancur tuh yang ganggu aneh gitu ya. Kayaknya bagi kita itu keren. Tapi kalau coba lihat, makanya ini sifat nubuat yang mewarisi cuma wali. Sifat nubuat yang mewarisi cuma, kalau kerasulan semua orang beriman. Jadi ar-risalah kerasulan turun kepada orang beriman. Sedangkan an-nubuwat al-ulama warathatul anbiya, ulama para wali Allah itulah yang mewarisi kenubuatan, tapi mereka bukan nabi. Kalau para ulama, para wali pewaris para nabi, berarti yang diwarisinya kewaliannya, bukan kenabiannya. Gitu ya, kita nggak sanggup Pak.
Nabi itu tembus sampai ke langit. Wah, antum mah naik dikit udah GR. Ya, kayak tadi didatangin sama malaikat ya kan. Tahu-tahu yang datang gundro nyamar jadi Jibril. Kita kalau ditawarin begitu senang. Besok mungkin cerita malam tadi, wahai murid-muridku, malam tadi Jibril mendatangiku. Wah, ngeri kali ya. Ada orang menggangguku, ditawarin hancurkan dia. Aku mengatakan hancur. Malam ini mati katanya. Tuh, siapa yang ganggu aneh mati. Itu nikmat apa istidraj? Nikmat apa istidraj? Sama-sama diberi, tapi ini diberi tambah jauh, tambah sombong. Sedangkan para nabi diberi, tapi bukan langsung dari Allah ditolak. Ditanya, "Hei Jibril, ini perintah Allah apa perintah kamu?" "Ini perintahku, wahai Ibrahim." Ini nggak mau. Hatta seorang nabi nggak mau ngikutin nafsiyah kedirian malaikat. Jadi malaikat tuh ada emosi juga, dia emosi cahaya. Apa itu emosi cahaya? Dia nggak bisa tenang jika ada orang soleh diganggu. Benar nggak? Kebanyakan kita seperti itu nggak? Kebanyakan kita terjebak di situ. Makanya nabi-nabi dan wali lebih mulia dari para malaikat. Kenapa? Sifat mereka lebih lembut dari malaikat. Karena nur mereka ala nurin. Cahaya mereka yang kita baca lagi mahal qiyam. Nurun ala nur. Ya nur al-ain. Ain mana? Ain ini dan ain ini dua-duanya. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara yang bukan Allah, maka ketika kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihatlah sisi kerasulan untuk bab syariat, sisi nubuat untuk bab hakikat, sisi kewalian untuk bab ma'rifat. Itu pasangannya. Acara mencapai itulah yang diwariskan kepada imam, disebut thariqah. Itu bedanya ya. Ke Imam Syafi'i thariqat zahir namanya mazhab. Ke Imam Bukhari thariqat ahli hadis, maka beliau sebut sahih Bukhari, sahih Muslim. Ke Imam Asy'ari thariqat aqidah, maka dia sebut aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Ahlussunnah bukan di sini. Ini nih jagoannya nih. Beliau-beliau inilah jagoannya. Kita doakan beliau yang berjuang untuk Ahlussunnah. Allah ikhlaskan kalbunya, Allah cahayai rumah tangganya, Allah kuatkan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk yang bersolawat tadi, berkah beliau, nur Nabi Muhammad SAW diundang di tempat ini. Barakallahu fikum. Percaya nggak? Itu percaya nggak sih? Nggak percaya? Nggak lihat ya? Nggak lihat sih ya. Emang semua harus pakai mata? Kata orang ateis kepada saya, emang Allah itu ada? Kalau ada, kenapa nggak kelihatan sama mata aneh? Itu pertanyaan ateis, kayaknya cerdas gitu ya. Cerdas atau bodoh itu? Apakah semua yang ada mesti terlihat oleh mata? Kenyang itu ada nggak? Lapar itu ada nggak? Kelihatan sama mata nggak? Jadi dia gak usah dikasih makan 3 hari. Dia bilang lapar, jawab aja, nggak ada, nggak kelihatan. Jadi orang begitu pakai akal, balik dia pakai akal, jangan pakai dalil. Pakai dalil bingung, dia nggak percaya sama dalilnya. Ya. Ente pakai Quran, aneh nggak percaya Quran, dia ngomong gitu. Ya. Nah, mengikuti Nabi Muhammad SAW tergantung nih, Pak, dipasangnya bagaimana nih. Kalau risalah turunnya taklif, beban, tugas. Kalau orang beragama itu baru pada bab ar-risalah, kerasulan. Beragama itu beban.
Bangun subuh, ya subuh lagi. Mau Ramadan, ya zakat lagi, puasa lagi nih. Gitu gak? Jadi beban gak? Capek-capek kerja jam 12 sekian, sholat zuhur, kan beban itu. Beban gak? Angguk aja. Wajah-wajah sekarang merasa dibebani ini. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW, lagi capek-capek jalan, panggil Bilal, Bilal, arihna bis salah, tolong turun, rehat, hibur kami dengan sholat. Sholat di sini dua makna. Sholat pertama sholat. Ternyata Sidi Ahmad Al-Qattani dalam Khabi'atul Qaun, seingat saya nama kitabnya, itu wali agung di daerah Maroko. Beliau ini masih muda, sudah meninggal, umur 33 sudah meninggal, tapi karya dia 300 lebih. Ini karomahnya. Saya dulu kalau baca hadis tadi, arihna bis shalah, pasti para ajengan ini kalau nerjemahin, rehatkan kami dengan sholat. Tapi dia bilang apa? Itu level basi ar-risalah. Arihna bis shalah, ay bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rehatkan kami dengan bersolawat kepada ruhaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok yang ngomong Nabi Muhammad? Iya, yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata solawat dan solat dalam bahasa Arab sama. Shalla yusalli solatan, betul nggak? Ya. Shalla yusalli solatan. Solawat dan solat itu artinya sama. Ya, marhaban. Fadal. Kalau salah apa? Ya, bersolawat. Zahirnya solawat, solat. Batinnya bersolawat. Ayat yang dibaca tadi itu menjelaskan hakikat solawat. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh wa malaikatuh, surah Al-Ahzab. Dialah yang bersolawat kepada kamu. Jadi Allah bersolawat sama kita. Jadi ketika ada jawab pertanyaan, man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marat, siapa yang salawat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ada yang bertanya, bagaimanakah Allah bersolawat? Ya, bagaimanakah Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai fadlun wa minnah, anugerah. Solawatnya kepada kita, ikhrajun minaz zulumati ilan nur liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Solawat itu akan mengeluarkan engkau dari zulumat, dari hijab zulumat kepada hijab nur, hijab cahaya. Apa makna hijab? Penghalang. Zulumat itu ada zahir, ada batin. Zahirnya maksiat, batinnya penyakit hati. Maka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun dia pemaksiat, satu saat Allah akan keluarkan dari zulumatul ma'asi. Jadi kepada orang yang bermaksiat, atau saya pun setiap hari merasa bermaksiat, tidak usah berputus asa. Solawatlah engkau, berusahalah terus keluar dari zulumatnya. Nanti habis usahamu, Allah yang akan angkat engkau kepada an-nur, hijab cahaya. Cahaya pun hijab, betul. Saya mau tanya, Nabi sama Allah masih terhijab nggak atau tidak? Nabi sama Allah itu masih ada penghalangnya nggak? Masih atau tidak? Bingung ya? Lo di Quran ada, kan kita bahas Quran semua. Yang saya sebutkan semua dalilnya ada di Quran. Apapun pembahasan kita tentang ma'rifatullah, tentang ilmu hakikat, ilmu syariat, semuanya ada dalilnya.
Alhamdulillah guru kami dulu mendidik saya 15 tahun ngaji dalil. Ya, kan ternyata setelah beliau wafat, setiap orang nanya gini, Ustaz, mana dalilnya? Ngeri kali tuh orang nanya gitu ya. Saya tanya balik, kamu dalil yang mana yang mau? Mau berapa dalil? Ya, gergetan juga kita sama orang begitu tuh ya. Allah sama Nabi Muhammad sama Allah masih berhijab nggak? Hah? Enggak, itu doang nih jawab. Yang lain bingung ya? Bilang nggak tahu. Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu berkomentar terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu. Itu jawabannya. Cukup katakan la adri, saya tidak tahu. Ya. La adri. Kenapa? Qauluka la adri nisful ilm. Kata Imam Malik, kamu ngaku nggak tahu itu separuh tahu. Karena orang sok tahu walaupun dia kiai, buya, ustad, hatta wali, sok tahu, dia nggak akan pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala.